sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak atau Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga bekerja sama dengan Radio Gema Sudirman mempersembahkan Gema Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi kawan setia dimanapun Anda berada. Saat ini kembali lagi dalam program kesayangan kita Gema Bangga Kencana, masih di 96.3 Radio Gema Sudirman. Nggak sabar nih kita membersamai teman-teman kawan setia semua dari ujung timur sampai ujung barat gitu ya, dari ujung selatan sampai ujung utara. Dimanapun berada kita selalu pengen hadir membersamai pagi harinya. Semoga kehadiran kita menambah semangat dan tentunya kita juga selalu mendoakan semoga hari Jumatnya selalu penuh dengan berkah. Nah, pagi hari ini kita ditemani oleh dua orang narasumber yang wajah-wajah baru nih. Jadi kita perlu perkenalkan dulu dua narasumber kita. Yang pertama adalah Sekcam Padamara. Wah, ini salah satu sekcam cantik yang banyak penggemarnya nih kayaknya nih di Purbalingga. Nggak asing lagi karena beliau juga pengurus PKK Kabupaten. Jadi sudah malang melintang nih bersama ibu-ibu kader se-Kabupaten Purbalingga. Mbak Evi, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bu Arum. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Harus semangat kalau mau bersaing kawan setia semua di sana. Nah, satu lagi ini masih dengan sanggulnya gitu ya, sebagai salah satu tekmak ini dengan Bapak Arianto Saputra. Nah, betul. Tapi mungkin ada sebagian yang mengenalnya sebagai Pak Aceng. Iya. Boleh juga ya dipanggil Pak Aceng ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ikhlas ya? Ikhlas. Ya, Pak Ari ini adalah Kades Karanggambas, salah satu desa di wilayah Kecamatan Padamara yang dari tahun lalu itu kayaknya enggak ada matinya gitu ya. Selalu aktif dengan berbagai kegiatan baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Nah, makanya kita hadirkan di sini untuk membahas atau bersama-sama kita merayakan gitu ya Hari Ulang Tahun Jawa Tengah dengan temanya Maju Gemilang. Wah, ternyata Jawa Tengah juga sudah seusia dengan Republik Indonesia tercinta gitu. Kalau tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, tahun ini Jawa Tengah juga 79 tahun, tepatnya 19 Agustus kemarin. Nah, kawan setia ada yang tahu nggak? Kalau sebelumnya ternyata ulang tahun Jawa Tengah itu kita rayakan di tanggal 15 Agustus. Nah, tapi berdasarkan peraturan pemerintah yang baru dirubah nih, diganti menjadi 19 Agustus. Ternyata ini juga berkaitan dengan sejarah gitu ya. Karena berdasarkan undang-undang tahun nomor 10 tahun 50 dan juga peraturan pemerintah nomor 31 tahun 50, Jawa Tengah dinyatakan terbentuk sebagai provinsi itu di tanggal 15 Agustus yang kemudian dirayakan sebagai hari ulang tahun Jawa Tengah. Namun ternyata berdasarkan hasil penelusuran sejarah, Jawa Tengah pertama kali terbentuk itu sejak diangkatnya Raden Panji Suroso Condronegoro di tanggal 9 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian karena sejarah penelusuran sejarah membuktikan demikian, akhirnya ulang tahun Jawa Tengah berubah menjadi 19 Agustus dan kali ini, tahun ini 2024 kita sudah berusia 79 tahun dengan tagline-nya Maju Gemilang. Nah, sebenarnya Jawa Tengah sudah maju belum ya? Tagline-nya itu Maju Gemilang gitu ya. Tapi apakah menurut Bu Sekcam nih, Bu Evi dan juga Pak Kades, Jawa Tengah apakah benar sih sudah maju? Ya, kalau menurut saya sendiri sudah cukup lumayan maju, Bu. Kenapa saya katakan lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya? Yang pertama tentunya angka kemiskinan sudah semakin turun sekarang, gitu. Yang kedua, kesehatan masyarakat sudah dari desa maupun sampai ke pelosok-pelosok kota maupun sampai ke pedesaan yang paling dalam penggiatan kesehatan dari kader-kader kesehatan sudah cukup bagus. Bahkan angka
stunting sudah turun, walaupun hanya 1% atau 2% sudah mulai ada peningkatan seperti itu. Terus mungkin yang harus diperbaiki lagi untuk asumsi gizi ataupun asupan makanan untuk anak-anak dari ibu hamil, dari mengandung sampai tumbuh kembang anak harus lebih diperhatikan, mungkin seperti itu. Oke, gimana kalau Bu Sekcam nih? Kurang lebihnya sama sih ya Bu Arum ya. Jadi memang kalau menurut kami ini, kalau pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini memang sudah dalam kategori yang lumayan maju ya, walaupun mungkin ini majunya, makanya kenapa temanya maju gemilang. Jadi harapannya maju menuju yang luar biasa gemilang. Nah tentunya ini menjadikan butuh yang namanya nggak bisa pemerintah sendiri, tapi juga sinergitas antara pemerintah, stakeholder dan juga warga masyarakat tentunya di Jawa Tengah. Mungkin secara orang awam ya, kalau kita nih sekarang main ke kota Solo, ke kota-kota besar ya, ke kota Semarang, Tegal, kita merasa bahwa pembangunan desa luar biasa ya. Pembangunan tadi tata kotanya semuanya itu sudah luar biasa, dan mungkin ya di Kabupaten Purbalingga khususnya ini juga kita di bawah kepemimpinan beliau, Ibu Bupati kita, Ibu Diah Hayuni Pratiwi, ini juga pembangunannya sudah luar biasa yang bisa kita rasakan. Mungkin dalam hal pelayanan publik ya, kita sekarang sudah punya MPP loh, yang namanya Mall Pelayanan Publik, yang mana sebenarnya mungkin ya kita warga masyarakat kalau di desa masih kurang paham, buktinya masih tanya terus nih kalau datang ke kecamatan ya, ngambil sedang melaksanakan mungkin minta surat pengantar lain-lain ya, berizin dan sebagainya, mereka terkadang belum ngerti loh kalau ternyata kita sudah punya MPP loh. Itu mungkin kita butuh effort sosialisasi kepada warga masyarakat agar bagaimana pembangunan kita baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa tersampaikan sampai bawah ya. Selain itu juga yang kita rasakan betul di bidang pendidikan itu juga khususnya di Kabupaten Purbalingga yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang kita rasakan itu kita sekarang punya sudah beberapa yang namanya universitas, yang harapannya nanti pasti akan mendongkrak lagi nih ya perekonomian di wilayah Kabupaten Purbalingga khususnya, yang mungkin nanti bisa support kepada teman-teman UMKM sehingga perekonomian juga nanti akan lebih berkembang lagi. Itu sekilas Bu Arum. Terima kasih. Nah ini nih ngomongin soal masyarakat itu ternyata masih banyak yang belum tahu kalau kita punya MPP. Kalau banyak pelayanan-pelayanan yang sudah bisa dilayani di MPP. Benar sekali ini. Bahkan salah satu pelayanan di Dinsos, yaitu pelayanan untuk macam-macam ya, kalau Dinsos itu dinas sosial yang diurusin ya. Namanya juga susah. Iya. Dinsos dan KBP 3A. Betul sekali. Yang dulunya itu kalau setiap kita ke Dinsos itu antriannya selalu panjang gitu ya. Bahkan sampai kita mau buka pintu tuh nggak bisa gitu, saking sudah penuh antrian. Ternyata sekarang sudah sepi Dinsos. Sepi bukan karena tidak berguna lagi ya, atau tidak ada yang membutuhkan lagi, tapi karena pelayanannya sudah dialihkan ke MPP. Nah, dan ini juga buat teman-teman tetangga sebelah nih ya. Tadi sudah disampaikan Purbalingga sudah punya mall. Jadi nggak cuma retail mall ya, kita juga sudah punya mall, walaupun mall pelayanan publik, tapi jangan salah, itu mall pelayanan publik tentunya justru juga harapannya semakin mendekatkan pelayanan dan juga meratakan pelayanan, dan tentu saja harapannya nanti masyarakat publik itu nanti bisa dilayani dengan lebih baik lagi gitu. Nah lanjut lagi nih Pak Kades nih. Iya, kayaknya perlu lebih dekat apa ya? Suaranya masuk nggak nih? Nah tadi Pak Kades menyampaikan kalau kemiskinan Jawa Tengah itu sudah turun gitu, dan memang benar faktanya bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah itu ada penurunan gitu ya di tahun 2024 ini. Kira-kira apa ini yang mungkin bisa diupayakan atau mungkin sudah diupayakan oleh pemerintah desa misalnya, atau mungkin masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan ini? Yang pertama tentunya dalam seluruh struktur lembaga organisasi ikut terlibat di dalamnya. Yang pertama itu masalah kesehatan menjadi masalah penting untuk kita bersama, terutama masyarakat itu sendiri. Kenapa saya mengatakan masyarakat itu sendiri? Karena kalau tidak ada keniatan atau tidak ada kemauan untuk merubah gaya hidup ataupun gaya sehat mereka, itu sia-sia juga.
Terus kami sebagai pemerintah, layaknya kami sebagai pemegang pemerintah dan pemerintahan di desa, ya kami melayani masyarakat kita semaksimal mungkin. Yang pertama tentunya dari kader-kader kesehatan, dari Posyandu, Pospindu, bahkan PPLKP juga terlibat di dalamnya, Ibu. Ya kita intinya bekerja sama bagaimana cara mensosialisasikan kegiatan-kegiatan agar masalah kesehatan di desa semakin baik dan baik lagi. Untuk kader-kader kita tingkatkan lagi, terus untuk semua lembaga organisasi ikut membantu bagaimana caranya agar keterlibatan masyarakat sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memang berpengaruh dalam gizinya kurang itu, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini Bu Evi nih dari Pak Kades menyampaikan kalau ternyata untuk menurunkan angka kemiskinan itu yang pertama adalah perlu kesadaran masyarakat dan yang kedua perlu keterlibatan masyarakat. Nah, kalau Betul, sudah betul. ada kesadaran dan keterlibatan masyarakat, selanjutnya adalah merangkul seluruh elemen lintas sektoral untuk bersama-sama menangani masalah kemiskinan ini. Nah, gimana ini menurut Bu Sekcam nih, Bu Evi? Iya, jadi yang namanya kemiskinan itu kelihatannya nih ya, walaupun sudah banyak ya pemerintah ini sebenarnya sudah fokus banget ya terhadap pengentasan kemiskinan. Ini terbukti dari beberapa macam bantuan sing biasanya kalau kita itu warga masyarakat bingung jenenge apa ya. Jadi ada sing PKH, BPNT, Sampai kemudian kita pun nggak inget singkatannya iya, apa iya, ya. namanya apa? Kemudian yang daging telur gitu kan ya. Kemudian dengan misalnya ada kebijakan di apa namanya dengan situasi kondisi seperti misalnya ya dengan adanya Lebaran kita kenaikan harga kemudian pemerintah itu mengambil kebijakan bahwa di sana ada subsidi gitu kan itu Iya, sampai betul. terfikirkan sampai itu dan memang sasarannya kepada warga yang kurang mampu kan seperti itu. Tapi ternyata faktanya memang data kemiskinan semakin tinggi ya. Kok harusnya ketika sudah berapa tahun bantuan-bantuan itu digelontorkan oleh pemerintah, seharusnya data kemiskinan yang mungkin tadinya nih di Desa Karanggambas contohnya mungkin ada 100 dalam jangka waktu mungkin 2 tahun ya. Harapannya Mungkin sudah ada harapannya sudah perubahan ya. tinggal berkurang, tetapi nyatanya kita juga menentukan yang namanya kamu miskin ya. Warga kakak ya atau rumah tangga ini miskin itu juga susah Bu ya karena mungkin zaman sekarang yang namanya orang setiap rumah itu udah punya sepeda motor punya HP ya karena itu menjadi kebutuhan dasar ya dan Iya. hampir semuanya juga yang namanya miskin susah apakah itu nggak punya rumah dan sebagainya. Nah selain itu juga dari bantuan-bantuan tadi juga baik pemerintah pusat provinsi kemudian kabupaten dan juga pemerintah desa itu juga sudah mempunyai program yang namanya RTLH luar biasa ya. Luar biasa. Ya mungkin sih memang yang namanya bantuan itu pasti namanya stimulan agar bagaimana juga yang lain itu juga tergelitik kok bisa membantu ya. Contohnya misalnya kalau baik pemerintah kabupaten kemudian desa kita menganggarkan yang namanya bantuan RTLH satu rumah misalnya 10 juta atau 12 juta ya. Nah misalnya orang ngomong ya lah semono sih nggo tuku apa matian dan sebagainya. Ini yang namanya ini kan bantuan, stimulan ya. Sehingga itu memang kita butuh yang namanya sinergitas dari pemerintah sudah ngelontorin segini, kemudian warga masyarakat di sekeliling itu dong. Kalau kita sudah mengusulkan satu nama A itu misalnya, kemudian kita bantu ya, kita bantu RTLH-nya. Dari pemerintah sudah 12 juta. Harapannya itu stimulan agar bagaimana pemberdayaan masyarakatnya juga jalan. Jadi ada swadaya masyarakat. Oh, ternyata mungkin dari warga masyarakatnya urun tenaganya kan seperti itu. Jadi memang dalam penanganan kemiskinan ini nggak serta merta hanya bantuan-bantuan, tapi memang yang namanya bantuan sebenarnya adalah stimulan agar bagaimana juga terjalin swadaya masyarakat seperti itu. Oke, jadi dalam rangka penurunan kemiskinan ini tadi ada peran dari masyarakat itu sendiri, harus ada kesadarannya, harus ada keterlibatannya, dan selanjutnya adalah swadaya dari semua pihak yang terlibat, nggak hanya masyarakatnya, tapi juga lintas sektoral gitu ya, karena pemerintah itu menggelontorkan yang namanya bantuan itu tidak sebagai
ikan gitu ya, Betul. tapi justru sebagai umpan untuk mana menjadi stimulan merangsang semua elemen itu tergerak untuk ikut berpartisipasi bagaimana menurunkan angka kemiskinan itu atau memberikan bantuan itu gitu. Wah, luar biasa ternyata ya yang sudah dilakukan, dan memang upaya-upaya untuk menuju Jawa Tengah maju ini boleh lah ya dikatakan Jawa Tengah ini sudah maju gitu ya. Tapi mungkin memang masih ada beberapa PR gitu ya untuk Jawa Tengah yang lebih baik. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Kades, apa ini poin penting yang menurut Pak Kades itu masih sangat penting untuk menjadi poin penting untuk menuju Jawa Tengah yang maju dan gemilang gitu. Ya, tentunya yang pertama pendidikan, Pendidikan. di mana dalam perjalanan pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat atau warga Indonesia sudah termasuk bagus. Salah satunya dalam program PIP, sekolah negeri gratis dan lain-lain sebagainya lah, kurikulum merdeka lah dan sebagainya. Tapi di sini ada salah satu yang menjadi permasalahan, banyaknya minat dari masyarakat untuk meneruskan perjalanan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Masyarakat itu terhambat sekarang. Saya lihat keterhambatan itu yang pertama mungkin dengan adanya peraturan dan aturan dari sekolah itu juga, yang salah satunya zonasi lah atau menurut saya di situ kita melihat bahwa sekolah-sekolah bahwa kita masih kekurangan layanan sekolah atau tempat untuk fasilitas sekolah itu. Saya harap pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana minat masyarakat untuk bersekolah lebih tinggi, tapi masih kekurangan tempat untuk sekolah itu. Menurut saya ya yang pertama tentunya penambahan dari guru-guru pengajar. Fasilitas sekolah itu juga penting, penambahan kelas juga itu penting, terus penambahan sekolah juga itu sangat penting. Kalau bisa di setiap desa atau di setiap kecamatan, kalau bisa ada beberapa SMA, mungkin seperti itu, agar tujuannya semua terbackup masyarakat dengan dengan berpikir bahwa sekolah itu sekarang sudah diminati, bahkan orang tua mengharuskan sekarang itu untuk anak-anak mereka semua untuk sekolah lah. Dengan adanya kendala-kendala seperti itu, kadang saya lihat di masyarakat saya sendiri ada orang tua yang sampai menangis, bahkan ke pemerintah desa, Pak Kades, ini bagaimana ini Pak Kades? Saya sudah mendaftar sekolah di sekolah A, B, C, kok ternyata persoalannya saya kena zonasi, kena ini dan lain sebagainya, keterbatasan dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi permasalahan penting kita semua sebenarnya itu, terutama dari Dinas Pendidikan, bahwa ya bagaimana mensiasati ataupun mengakali agar minat masyarakat untuk bersekolah tinggi diimbangi dengan fasilitas yang harus harus disediakan dari pemerintah. Mungkin seperti itu Bu Arum. Okay. Terus yang kedua masalah kesehatan. Kalau kesehatan kita tahu bahwa program pemerintah sudah tidak kurang-kurang dari RTLH, BPNT, dari dana desa juga digelontorkan maksimal 13% untuk penanganan kemiskinan, terus bantuan-bantuan yang lainnya. Di sini kurangnya yang pertama, pengajaran pemerintah kepada masyarakat itu kurang tepat menurut saya. Dibiasakan untuk mengharapkan di situ seharusnya pemerintah mengeluarkan dana untuk membantu masyarakat miskin, seharusnya lewat bukan pemberian uang tunai, tapi pemberian seperti usaha-usaha, diwajibkan bahwa ini kamu saya kasih uang, ini kembangkan untuk usaha seperti itu, dan ditargetkan bahwa ada target setiap bulannya bahwa dengan modal A 300, besok ketika itu memenuhi presentasi ataupun anggaran dari pemerintah sudah bisa mencapai level tertentu, maka ditambah lagi atau bagaimana nanti itu seperti itu. Harapan saya yang pertama ya tentunya untuk bantuan-bantuan itu tepat sasaran, karena sekarang nun sewu untuk masyarakat miskin dan masyarakat kaya sudah tidak bisa dibedakan seperti itu. Yang miskin mintanya lebih dari orang kaya, yang orang kaya lebih minta ke miskin. Contoh saja di Karanggambas Ibu, banyak
salah satu, salah dua, ya banyak lah ya. Bahkan mereka di dalam rumah, dalam satu keluarga sudah punya motor, bahkan mobil. Tapi ketika menerima bantuan masih saja diterima. Itu harapan saya juga masyarakat punya kesadaran bahwa, wah aku wis duwe, saya sudah punya, saya ini mau berbagi ke yang lainnya, seperti itu. Tapi yaitu kembalikan lagi kita ke masyarakat bahwa pemikiran masyarakat atau kesadaran masyarakat masih kurang. Saya harap sosialisasi dari bidang pendidikan, kesehatan juga harus disuarakan lebih ditingkatkan seperti itu. Terus yang ketiga pertanian, tentunya permasalahan di Indonesia tentunya di pertanian itu sangat riskan. Semakin tahun kita tahulah bahwa petani-petani di Indonesia sekarang semakin berkurang, bukannya semakin bertambah tapi semakin berkurang. Yang pertama tidak diminati oleh kawula muda karena itu menjadi ajang suatu gengsi kalau saya pahami. Kenapa? Daya tarik dari masyarakat terutama kawula muda tidak tertarik untuk bertani. Mereka lebih cenderung untuk bekerja di perusahaan atau di PT atau di CV, seperti itu. Yang kedua, mungkin daya jual dalam hasil pertanian kurang maksimal. Itu menjadi salah unsur bahwa kawula muda tidak berminat untuk menjadi seorang petani. Yang kedua, sumber daya manusia yang kurang. Itu. Kenapa saya katakan sumber daya manusia kurang? Bahwa sosialisasi dalam bidang pertanian kurang diminati kawula muda karena mereka tidak tahu bahwa bertani itu sebenarnya menyenangkan di era teknologi yang sudah modern seperti ini. Harapan saya agar petani di Indonesia tidak semakin hari tidak punah, ya masyarakat, pemerintah lebih memperhatikan bagaimana mensiasati agar petani di Indonesia semakin banyak. Mungkin ini ketika petani di Indonesia dijadikan P3K mungkin banyak yang mendaftar. Mungkin seperti itu. Mungkin untuk rebutan itu. Mungkin seperti itu. Mungkin itu Bu, dari yang pertama dari pendidikan, kesehatan dan pertanian itu. Oke, terima kasih. Jadi kalau menurut Pak Kades ini kita masih punya PR nih yang masih perlu ditingkatkan, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian. Siap. Gitu ya. Salah satu usulannya adalah bagaimana kalau misalnya petani itu nanti ada tawaran untuk bisa diangkat P3K gitu. Biar minat para generasi selanjutnya untuk menjadi petani itu semakin besar gitu ya. Kayaknya kalau misalnya keminatan masyarakat kita itu memang masih jadi P3K, jadi PNS gitu ya. Sehingga sektor penting seperti pertanian justru sedikit terabaikan. Nah, ini kayaknya Bu Sekcam juga udah pengen berpendapat banget nih. Tapi kita jeda sejenak dengan sebuah lagu berikut ini. Nah, masih bersama kami, saya Arum Fitri Ardiani ditemani oleh Bu Sekcam Kecamatan Padamara, yaitu Ibu Evi Cahyani dan Kades Karanggambas Bapak Arianto Saputro. Nah, kita masih dengan obrolan tema HUT 79 Jawa Tengah, maju gemilang. Nah, di jeda iklan tadi sebelumnya kita sedang membahas apa sih poin penting yang mungkin masih perlu ditingkatkan, yang mungkin masih menjadi PR gitu untuk Jawa Tengah. Nah, tadi ada 3 yang disampaikan Pak Kades, yaitu dari pendidikan, kesehatan dan pertanian. Nah, gimana ini selanjutnya dari Bu Evi? Poin penting yang masih menjadi PR, yang masih menjadi catatan yang perlu ditingkatkan lagi di Provinsi Jawa Tengah. Apakah usulannya sama ini mengangkat P3K? Mirip-mirip, boleh. Nanti kita boleh ya, kayaknya langsung ini ya, sukses nanti. Iya. Terima kasih Bu Arum. Mungkin yang di Provinsi Jawa Tengah ini yang perlu kita programkan itu penanganan kemiskinan ekstrim ya. Jadi mungkin kalau pemerintah provinsi melalui OPD-nya itu punya kebijakan dulu itu yang namanya satu OPD punya satu binaan desa di kabupaten kota, termasuk di wilayah Kabupaten Purbalingga juga menjadi salah satu menjadi lokusnya ya dari OPD dinas yang ada, dinas provinsi. Jadi sasaran kegiatan yang ada di provinsi ditempatkan, dipusatkan di desa lokus yang
kemiskinan ekstrim seperti ini, mudah-mudahan bisa dipertahankan atau bisa lebih-lebih bisa ditingkatkan seperti itu. Yang selanjutnya juga yang namanya penanganan kemiskinan pasti nggak terlepas dari yang namanya pengangguran. Oleh karenanya mudah-mudahan ini juga tetap menjadi prioritas karena banyaknya pengangguran ya, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, yang mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan ya, karena banyak yang lulus. Nah, ini gandeng juga tadi yang namanya pendidikan ya. Kalau kebijakan dari pemerintah ini ada zonasi, itu bagus. Sekiranya dengan zonasi, semua sekolah ini bagus semua gitu. Nggak ada yang mungkin satu unggulan, kemudian yang lain nggak. Tetapi semua harapannya, semua sekolah ini bagus. Tapi nyatanya juga ada sisi dampak ya, kayak tadi nih, contoh lah di suatu desa yang mungkin karena dengan adanya zonasi, ketika dia memang prestasinya mungkin bisa dibilang akademiknya mungkin ngepas ya, walaupun pasti punya kelebihan di bidang non akademis seperti itu, tapi dengan adanya yang zonasi dia nggak bisa masuk ya ke sekolah negeri yang berada di lingkup wilayah misalnya kecamatan itu, karena mungkin hanya satu ketersediaan, contohnya sekolah SMA negeri 1 deh misalnya di kecamatan Padamara khususnya ada hanya di satu. Kemudian mungkin dari beberapa, karena saking banyaknya yang ikut zonasi, akhirnya desa-desa di wilayah kecamatan Padamara juga banyak yang nggak tercover. Nah, larinya pasti ke SMK ya, baik mungkin SMK negeri ataupun malah ke SMK yang swasta. Nah, selain itu pasti yang namanya sekolah SMK harapannya kan kepengen nanti kalau setelah kejuruan kita bisa kerja. Nah, oleh karenanya pemerintah juga harus fokus nih gimana caranya juga ketersediaan lapangan pekerjaan tentunya, dan juga mungkin bisa kerjasama dengan perusahaan dan juga sekolah yang kejuruan tentunya, agar bagaimana yang lulus ini yang mungkin tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ini bisa juga langsung bekerja. Mungkin itu Bu Arum salah satunya. Okay. Satu lagi Luar. Tadi juga nyambung dari Pak Kades, bahwa memang yang namanya larinya tadi kemiskinan, kemudian ternyata juga ada karena pengangguran juga ya dampaknya, kemudian juga karena ternyata juga kita harus mikir dari pendidikan. Nah, ini juga yang terpenting adalah kita menggeliatkan UMKM kita ya, karena beberapa memang dari OPD khususnya juga kita di Kabupaten Purbalingga sebenarnya sudah ada ya bantuan permodalan yang diberikan kepada UMKM kita, akan tapi mungkin yang namanya anggaran kan harus dibagi-bagi, jadi mungkin sehingga UMKM sekian, yang untuk lain-lain sekian. Oleh karena mudah-mudahan mungkin selain dari Kabupaten Purbalingga juga nanti dari provinsi bahkan nanti pusat juga punya yang sama, sehingga yang harapannya ya UMKM yang tidak tercover dengan anggaran APBD kabupaten bisa tercover oleh dari provinsi ataupun dari pusat. Mungkin itu Bu Arum. Oke, terima kasih. Jadi tadi dari Bu Sekcam, Bu Evi ini menambahkan salah satu poin penting yang masih perlu ditingkatkan gitu ya dengan upaya bersama-sama adalah kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim di tahun lalu Jawa Tengah ternyata sudah melakukan upaya bersama bersinergi dengan semua OPD di seluruh Jawa Tengah gitu ya, dengan memberi wilayah kerja semacam itu ya. Harapannya apa? Harapannya tentu saja supaya ada perhatian yang lebih kepada desa-desa yang memang tingkat miskin ekstrimnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang lain. Wah, berarti memang Jawa Tengah ini sebenarnya sudah siap untuk maju, tapi memang masih ada PR-PR nih yang perlu sinergitas antara kita sebagai bagian dari pemerintah Jawa Tengah maupun juga masyarakatnya. Nah, ternyata tadi dari Pak Kades dan Bu Evi juga sama nih menyatakan bahwa salah satu permasalahan kita di pendidikan adalah adanya zonasi gitu ya. Karena ternyata masalah zonasi itu kemudian secara tidak langsung menghambat mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tapi tidak ada sekolah negeri di situ. Sedangkan untuk ke swasta tentu saja membutuhkan biaya yang mahal. Karena satu kelebihan bahwa Jawa Tengah itu sudah memberikan pendidikan gratis di sekolah negerinya, tapi ternyata jumlah sekolahnya itu yang tidak bisa mengcover jumlah pelajarnya gitu. Nih kayaknya program KB perlu ditingkatkan nih. biar jangan banyak yang mau sekolah gitu apa ya? Jangan dong. Tapi kita mungkin memang perlu gitu ya untuk menambah jumlah sekolah sehingga nanti semua bisa terfasilitasi. Nah, ini kita sudah ngobrol banyak salah satu masalah pendidikan. Ini
Mungkin pertanyaan yang agak sedikit mengagetkan gitu ya, karena agak sedikit keluar jalur. Tapi saya karena tergelitik karena tadi disampaikan terkait dengan pendidikan ini penting gitu. Nah, kemarin juga sempat ada mungkin semacam pro kontra gitu terkait dengan peraturan pemerintah yang baru yang terkait dengan penyediaan kondom nih bagi pelajar. Nah, ternyata di wilayah Purbalingga kemarin juga heboh. Nah, ini siapa nih yang main TikTok nih kawan setia semua? Pasti FYP-nya sama nih. Karena apa? Karena di Purbalingga kemarin barusan ada sesuatu yang menghebohkan gitu ya, yaitu adanya tindakan asusila antara guru dengan muridnya. Nah, ini gimana ini? Kalau dalam konteks ini terkait dengan pergaulan bebas mungkin ya bisa disampaikan, bisa dikatakan seperti itu di antara pelajar. Setuju nggak dengan pemakaian kondom bagi pelajar atau mungkin punya pandangan lain apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ini? Karena ini juga anak-anak kita semua ini. Bagaimana Pak Kades? Kalau saya menyikapi sendiri kurang tepat Bu, karena ini masih di bawah umur ataupun ketika masih dalam jenjang sekolah baik itu SMP ataupun SMA, seharusnya program ini jangan dicetuskan saat masih dalam pendidikan SMP ataupun SMA gitu, karena kesan-kesan yang ditimbulkan dari yang memang itu sudah dilarang dalam keluarga ternyata di sekolah diajarkan kan. Ketika kita mengajarkan kepada anak bahwa alat-alat seperti ini belum seusia anak-anak kita, belum boleh memakai ataupun belum boleh mengetahui bahwa kegunaannya itu untuk apa, itu kadang saya sendiri sebagai orang tua, kadang saya mengajarkan anak-anak saya sekolah SMA juga. Kemarin juga sempat bercerita dengan saya dengan adanya konten-konten seperti itu. Ya saya hanya menyikapi. Ya kalau memang kedewasaanmu sudah bisa dibuktikan, ya papa minta ke kamu ya, karena kamu belum saatnya, enggak usah, itu hanya cukup untuk pengetahuanmu saja, dan kamu harus bisa menyikapi dengan adanya hal-hal yang ada di dalam sekolahan, karena dalam seusiamu belum pantas menurut saya gitu, belum pantas menurut papa untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Boleh tahu, hanya sebatas tahu saja, tapi tidak boleh mencari lebih tahu. Saya seperti itu kepada anak gitu. Harapan saya program seperti itu ya jangan dulu itu, karena sangat berbahaya. Kenapa? Dengan teknologi sekarang ini kaula muda, pemuda-pemudi itu rasa penasarannya cukup tinggi Bu. Itu ya makanya ya ini adanya perselingkuhan antara guru dengan muridnya kan terjadi karena teknologi yang sudah maju, tidak dibatasi, kurang perhatian dari orang tua juga. Itu mungkin seperti itu. Belum saatnya pula kalau menurut saya. Oke, nah ini tadi Pak Kades kurang sependapat nih dengan adanya sosialisasi pemakaian kondom gitu ya bagi pelajar. Nah tapi faktanya pelajar di wilayah kita sendiri nih di Purbalingga sudah agak terjerumus gitu ya, pergaulannya itu sudah agak mungkin sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan ada seperti itu. Nah gimana Bu Sekcam tanggapannya? Iya, jadi yang namanya era sekarang kan era digital ya, apa-apa dibikin konten. Mungkin dulu Jani ya wis pada ngerti, tapi karena belum ada TikTok, belum ada sosmed yang luar biasa, jadi belum langsung seperti ini viral ya gitu. Jadi kalau Pak Kades tadi juga kurang setuju, saya pribadi juga kurang sebenarnya ya Bu. Secara pribadi kurang, yang mungkin lebih tepatnya bahwa berikan edukasi seksual secara dini kepada khususnya remaja ini ya, usia remaja ini. Kita kan juga punya yang namanya, makanya kenapa pemerintah juga melalui programnya sekarang digemakan yang namanya di desa itu harus ada posyandu remaja ya. Harapannya remaja-remaja di desa itu juga bisa melaksanakan kegiatan positif, kadang 1 bulan sekali deh melaksanakan pertemuan kegiatan-kegiatan remaja kan seperti itu. Kemudian di sekolah ya, mungkin kalau di level sekolah yang namanya pasti muridnya lebih akeh daripada guru nih kayak gitu ya, tapi dengan mungkin tata aturan bisa yang namanya mungkin aturan diperketat lagi deh kayak gitu. Aturan diperketat ketika anak sekolah mungkin bawa HP-nya dikumpulin kayak gitu, belajar di dalam. Saatnya mungkin memang kita mengharuskan untuk membuka
ya, membuka untuk mencari informasi melalui Google dan sebagainya, ayo kita buka bersama-sama. Tapi ketika misalnya tidak, boleh dong misalnya ada aturan yang sini dikumpulin dulu gitu, atau mungkin pada saat pulang kita cek dan dicek. Jadi mungkin bisa juga ke depan, karena dulu kalau saya memang dulu sekolahnya di Kepamung-Praijaan yang namanya ada namanya pengajaran, juga ada pengasuhan. Jadi pengasuhan itu yang namanya ini kita diperketat ya, yang namanya kita nggak boleh HP dan sebagainya gitu. Tapi bukan kita tidak boleh, tetapi mungkin perketatlah aturan itu. Kemudian adanya edukasi seksual bagi anak-anak kita remaja, bahwa nanti mungkin di sana, oh iya, karena yang namanya anak remaja tentu kepengen banget ngerti. Nah, mungkin kita bisa arahkan dari situ ketika ada edukasi itu, oh iya, ini tuh sebenarnya ini untuk ini, tapi ini nggak boleh, karena kalau seperti ini kamu bisa hamil. Nah, nanti mungkin pemahaman, oh iya, karena pasti ke depan kita akan tahu gitu. Tetapi mungkin kita bisa tahu dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Mungkin edukasi seksual itu juga perlu dilakukan ke sekolah-sekolah ini, dan juga mungkin gandeng yang biasanya kita sudah melaksanakan di kecamatan, juga melalui Bokdes 1 Tim Barkepaya Kecamatan kita punya program yang namanya narkoba ya. Itu juga kita nyasarnya ke sekolah-sekolah yang sasarannya kepada siswa untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Mungkin itu Bu Arum. Oke, jadi kalau saya sendiri memang menambahkan edukasi terkait remaja ini salah satu PR kita gitu ya, karena memang kondisinya itu sudah demikian terbukanya era komunikasi informasi, nggak bisa kita cegah gitu. Bahkan sedemikian mudahnya anak-anak kita itu mengakses gitu ya. Bahkan kalau nggak bisa ngebuka, mereka sudah tahu gitu, harus punya aplikasi tertentu untuk bisa membukanya gitu, jauh lebih pintar daripada orang tuanya. Nah, oleh karena itu memang salah satu hal terbaik memang kita jangan lengah dan jangan lelah untuk terus-terusan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah terkait seksualitas. Selain tadi ya masih ada disampaikan narkoba, karena kalau kita ngomongin seksualitas, anak remaja kita itu selalu taunya puncak tertinggi dari resikonya adalah kehamilan di luar nikah. Iya. Nah, yang mana dia selalu berpikir bahwa semua perempuan nantinya akan hamil gitu. Padahal puncak tertingginya itu justru bukan di situ, tapi penularan penyakit seksual gitu. Nah, di situ malah justru jauh lebih berbahaya, karena ada salah satu penyakit menular seksual yang belum ada obatnya sampai saat ini, yaitu HIV/AIDS gitu ya. Dan ini juga perlu kita cermati bersama, saya rasa. Nah, ini ternyata perbincangan kita dari awal tadi, kita pasti nggak ada yang kerasa nih kalau kita sudah harus sebentar lagi meninggalkan Gema Bangga Kencana pada Jumat hari ini gitu ya, karena waktunya sudah hampir 1 jam. Tapi sebelum kita tutup, saya pengen denger dong, mungkin ada semacam ucapan selamat untuk Jawa Tengah, atau mungkin semacam harapan, atau mungkin quote yang mau disampaikan oleh Pak Ari dulu deh. Yang pertama tentunya dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, baik ulang tahun untuk negara kita Indonesia ataupun Jawa Tengah sendiri, harapan saya ke depannya Indonesia semakin maju dengan Nusantara yang baru. Segala sesuatu dalam bidang perekonomian maupun pembangunan ataupun kesehatan, baik sektor-sektor dalam dinding pertanian dan sebagainya, industri harus lebih maju, tertata dan dikonsep dengan orang-orang yang baik pula, berpengalaman, penuh dengan edukasi, dedikasi, yang punya komitmen dan konsisten. Itu harapan kami ke depannya, terutama untuk Purbalingga dan saya sendiri di Karanggambas. Tentunya saya ingin menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera tentunya itu, dan itu tidak mungkin kita jauh dari struktur pemerintahan yang ada di atasnya gitu. Ketika struktur pemerintahan di atas semakin perjalanan dalam pemerintahan semakin baik, otomatis kami di pemerintahan bawah juga semakin baik pula. Harapan kami Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. Wah, sekali merdeka tetap merdeka. Gimana nih Bu Sek? Mungkin ada ucapan selamat atau mungkin harapan atau mungkin quote di pagi hari ini untuk kawan setia semua. Oke, siap-siap Bu Arum. Jadi tentunya kami di usia yang 79 ini bertepatan ya
HUT RI-nya juga 79, kemudian HUT Jawa Tengahnya ya, hari jadi Jawa Tengah juga 79, tentunya harapannya kita sebagai warga masyarakat ya bagian dari Provinsi Jawa Tengah itu tentunya kepenginnya ya Jawa Tengah ini menjadi semakin lebih maju, sejahtera ya di era yang modern seperti ini. Dan yang perlu mungkin diperhatikan adalah jangan sampai kita meninggalkan nilai-nilai luhur kejawaannya kita. Mungkin itu, Pak Arum. Oke, terima kasih. Nggak kerasa, sudah 1 jam kita membersamai kawan setia semua di hari Jumat yang sedikit mendung, tapi tentunya hati kita selalu cerah ceria ya. Apalagi di hari Jumat yang katanya penuh berkah, penuh barokah gitu. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan satu lagi, di hari ulang tahun Jawa Tengah ini, harapannya Jawa Tengah semakin maju dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur dan juga budaya bangsa. Selamat pagi untuk semua warga Jawa Tengah, warga Purbalingga, kawan setia semua. Dari kami dengan Gama Bangga Kencana, kita bangga karena berencana, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi